Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini ada sukacita bagi setiap kita. Dan sebagaimana kita boleh ada sampai hari ini, sungguh semua karena kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Bersama-sama kita mau datang kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita akan membawa ucapan syukur melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, menuntun setiap ibadah kita dan melawat setiap hati kita. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, kita percaya Roh Kudus yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Sama-sama saudara yang terkasih dalam Tuhan dan saudara yang telah tersambung oleh streaming, kita mau teduhkan hati kita, rendahkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap hati kami. Betapa kami bersyukur sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan yang telah menuntun setiap kami. Untuk kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mengucap syukur, kami telah memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kami percaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kami. Kami percaya pada pagi hari ini, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang sanggup melawat, mengubahkan, dan memulihkan setiap hati kami. Sebentar Tuhan, kami mau membawa pujian kami dan sembah kami di hadapan Tuhan. Urapilah setiap kami, berkatilah setiap kami. Karena kami tahu di saat kami datang menyembah Tuhan, maka Tuhan bertata di atas setiap pujian kami. Kami mengucap berkat, berdoa bagi gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia Tipariaji. Berkati senantiasa Tuhan. Tuhan curahkan urapan kuasa kemuliaan Tuhan untuk melayani setiap kami melalui kabar baik kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Kami percaya pagi hari ini, pagi yang penuh dengan berkat, kuasa, kemuliaan, sukacita yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama percaya kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama saudara yang terkasih, mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi hati kami Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kuasa Allah Maha Tinggi. oh Tuhan. Kami buka hati kami, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menjamah setiap hati kami. Oh Tuhan, jamahlah kami. Biar Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami sembah. Haleluya. Jamah kami, penuhi kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Tiberia sama-sama nyatakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Allah Maha. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan
Kami buka hati kami untuk mengucap syukur menyembah Tuhan Yesus, yang selalu setia, menopang setiap kami. Kami buka hati menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord,
Betapa kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus Tuhan bagi setiap kami, menuntun, menyertai setiap langkah hidup kami. Kami tabiskan ibadah kami Tuhan di dalam satu nama penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang diberkati, yang percaya Tiberias katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh lihat kiri kanan depan belakangmu saudara, jumpai, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Haleluya. Kita bersorak-sorai hari di hadapan Tuhan saudara. Kita bersuka cita karena Dia selalu baik. Dia berkuasa dalam hidup setiap kita. Sama-sama. Ku tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari yang di rumah bersama-sama angkat suara bagi Tuhan Yesus. Kaulah saudara dan saudari. Yang di gereja nih ya, jangan kalah, sama-sama. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kananmu sama-sama. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lambaikan tanganmu saudara, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, ada sukacita, amin. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yang bersukacita karena Tuhan Yesus, pagi hari ini berikan tepuk tangan lebih dahsyat bagi Dia saudara. Haleluya. Dia berkuasa atas kehidupan kita, amin. Yang siap terima kuasa berikan tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Api kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus, kami berikan pujian. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang
untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat kehidupan. Bersiap maju jalannya Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata karena kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari bersama-sama. Dengarkanlah suara David memanggil semua umat dikasih saudara. Seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi pajinya. Bersiap maju jalannya Yesus panglima kita. Gunakan senjata dalam kuasa Roh Kudus. Atau yang percaya bersama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Angkat suaramu saudara. Engkau penuhkan setiap kami Tuhan lewat Roh Kudus yang bekerja. Api, api, api kemuliaan-Mu Tuhan. Mari bersiap, terima kuasa bagi hari ini. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Bagi Raja-Mu yang berkuasa dan mengalahkan maut, beri tepuk tangan bagi Dia saudara. Haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersuka cita, kita boleh percaya, kita boleh kuat karena Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Dan mari sama-sama pada pagi hari ini terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang dari Ibu Pendeta dan Tim Mariaji dengan tema firman Tuhan itu mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Dia berikan, dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani perkataan kita untuk membangun, saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa. Menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama, dan menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara.
dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan, kita lebih giat, ya saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik, dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Eti Mariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan, sama-sama saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, itu suara gembala kita saudara dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Eti Mariaji, untuk tema minggu ini saudara, yaitu membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Poin pertama, doa pembuka, Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya rumah majikan. Beri rumah di bumi dan rumah di sorga. Siapapun yang belum punya keturunan, diberikan keturunan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Poin kedua, membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang kita dapati bila kita selalu membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, yang pertama, Roh Kudus akan membuat orang yang menerima Tuhan Yesus berubah, mengalami hidup menjadi manusia lain yang taat pada Allah. Dalam 1 Samuel 10 ayatnya ke-6, Tuhan menginginkan perubahan dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan sebagai roh penolong. Roh Kudus menolong kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin hidup kita dalam jalan ketaatan. Yang kedua, Roh Kudus akan membuat kita berubah, selalu berbicara tentang kemenangan. Dalam Mazmur 20 ayat 7, Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Roh Kudus menolong kita untuk menang atas perbuatan daging. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, bekerja atas hidup kita, maka kita bisa menang atas dunia. Tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, tetapi mengasihi Tuhan. Roh Kudus menolong kita menang atas keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, dan menang atas iblis. 1 Yohanes 2 ayat 16 hingga 17. Yang ketiga, Roh Kudus akan membuat kita bisa hidup dan berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Yeskiel 36 ayat 25 hingga 27. Waktu kita diurapi Roh Kudus, Tuhan yang akan menghalau segala penghalang, membuka pintu-pintu supaya tidak ada yang tertutup. Mari kita selalu meminta kepada Tuhan agar memberikan hati yang baru dan roh yang baru untuk kita. Mintalah agar Tuhan memperbaharui hidup dan hati kita, sehingga kita hidup berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita selalu tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan. Sentuhan begitu dahsyat yang kita terima pada pagi hari ini. Sama-sama saudara, kita akan lebih lagi diberkati, kita akan lebih lagi mengenal pesan Tuhan untuk hari ini. Dan mari sama-sama sejenak kita tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus, untuk anugerah berkat yang Tuhan berikan secara luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Ini setiap kami Tuhan,
kami yang datang, kami yang tersambung secara live streaming bersyukur dengan keadaan kami Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan, kami selalu percaya semua terjadi karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sekalipun ada masalah Tuhan, ada tantangan, tapi kami datang kepadamu hari ini Tuhan Yesus, mengucap syukur dan mencari firman-Mu ya Allah. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu yang kudus, menerima firman yang akan diberitakan melalui balas sidang kami yang terkasih Bu Pendeta dan Yati Pariaji Tuhan. Tuhan sertai juga hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Kini Kau berkat kemurahan Tuhan, pimpinan Roh Kudus boleh menuntun setiap langkah kaki gembala sidang kami Tuhan. Bahkan setiap kata kalimat yang diberitakan, pesan Tuhan tersampaikan, isi hati Tuhan tersampaikan, umat Tuhan diberkati oleh Engkau ya Bapa. Ini hati kami Tuhan Yesus, kami datang dengan percaya, kami siap menerima perubahan oleh karena Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Allahku, Kau lebih dari yang lain. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung sama Gereja Tiberias. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan ku sanjung. Ku sanjung. Orang terkasih kepala sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta dan Yati Pariaji, boleh setiap kami pada pagi siang. Haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu. Engkau penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami,
untuk memberkati kami, untuk menyembuhkan kami bahkan Tuhan Yesus. Dan kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Kau kuatkan kami selalu penantian 10 hari ini. Kau urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu, terutama jemaat gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Sayangi mereka ya Tuhan Yesus. Berikan mereka wibawa ilahi. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan selalu hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Yang apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dan terima kasih Tuhan Yesus, hamba percaya Engkau memberkati jemaat gereja Tiberias Indonesia yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini kita bersama-sama ya saudara sekalian. Kita dalam 10 hari ini menantikan Roh Kudus dicurahkan ya saudara sekalian. Nanti di hari ke-10 Pentakosta ya saudara. Jadi hari ke-50. Nah, jadi pagi ini saya akan membahas mengapa Roh Kudus harus dicurahkan. Karena 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus katakan nanti akan ada penolong yang lain ya saudara sekalian, yaitu akan dicurahkan Roh Kudus ya, rohnya Allah sendiri, roh Tuhan Yesus sendiri dalam 10 hari ini akan dicurahkan. Jadi orang-orang pada murid-muridnya dan orang-orang waktu yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga menunggu ya saudara sekalian. Dan itu saya bacakan ya. Tuhan Yesus pernah mengatakan di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yang maksudnya ini adalah Roh Kudus ya saudara sekalian. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Janji itu bersifat pribadi ya saudara sekalian, pribadi kita yang diberikan secara khusus, yang mana nilainya sangat tinggi dan mulia. Allah itu tidak pernah berubah, selalu benar, selalu setia dalam janjinya, saudara. Setiap pada janjinya pasti akan digenapi. Juga halnya dengan janji tentang Roh Kudus, Tuhan pasti menepatinya. Roh Kudus adalah kekuasaan dari tempat tinggi, di mana terdapat perkara-perkara sorgawi. Nabi Yesaya pernah katakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan terbang seperti Raja Wali. Raja Wali tidak terbang di tempat rendah, tetapi Raja Wali di tempat yang tinggi. Jadi Nabi Yesaya pernah katakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Itu pasti saudara sekalian. Dan kekuatan kita bisa kita dapatkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan membuat kita yakin bahwa kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia. Yesus memberi kekuatan kita melalui Roh Kudus-Nya, saudara sekalian. Nah, coba sekarang Argo bacakan Yohanes 1 ayat 12. Argo, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 1 ayat 12 katakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Saudara sekalian. Jadi hal nomor 1 mengapa Roh Kudus harus dicurahkan ya. Mengapa Roh Kudus harus dicurahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus? Karena 1,
Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan semua orang, ya, karena Tuhan Yesus katakan, ya, semua orang, ya, semua orang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan kata-kata semua orang dalam ayat ini adalah orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Sebagai orang percaya kita diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa. Kuasa tersebut akan mensahkan kita sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Dan kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus, ya saudara sekalian. Tugas Roh Kudus adalah membawa kita kembali menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana di Roma 8 ayat 14-15 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat ini menegaskan bahwa yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ya begitu dekatnya ya, adalah Roh Kudus, saudara sekalian. Ya, saya ulangi, ayat ini menegaskan bahwa kita selalu berseru, Bapa, ya, Bapa dalam nama Yesus, ya Aba, ya Bapa, adalah Roh Kudus. Sehingga kita akan senang untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Sebab Roh Kudus telah meyakinkan hati nurani kita. Roh Kudus akan memberi otoritas untuk melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita, saudara. Jadi hal pertama, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan adalah satu, Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Kemudian Argo bacakan Efesus 3 ayat 16. Argo. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Efesus 3 ayat 16 katakan, aku berdoa supaya Ia Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi hal yang kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Karena kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Kekudusan adalah bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kekudusan adalah keindahan. Banyak orang menganggap dirinya tidak bisa kudus. Ya, memang untuk hidup dalam kekudusan kita harus belajar ya dari Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sekalipun Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, tetapi hal itu tidak menurunkan kekudusannya. Sebab Allah itu kudus. Nah, tapi dia Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Nah, kita juga harus bisa. Kita harus bisa berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus. Yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Kita bergaul juga dengan orang yang tidak kudus atau orang yang salah atau berdosa ya saudara sekalian. Ya, kita tidak harus ikut berdosa saudara sekalian. Kita harus bisa berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus. Yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Ayat firman Tuhan di Efesus 3 ayat 16 tadi katakan bahwa Roh Kudus akan menguatkan setiap firman Tuhan di dalam batin kita, meneguhkan hati nurani kita, dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa, saudara. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman kita semakin teguh dan kuat. Sehingga cara kita berpikir, berkata-kata, dan bertindak selalu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, saudara sekalian, kita bisa hidup tidak mau berbuat dosa bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga setiap hari pikiran kita adalah pikiran kudus, perkataan kita kata-kata yang kudus, dan juga perilaku kita juga kudus. Jadi hal yang kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, yaitu Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Argo. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi.
Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6 katakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, yaitu Roh Kudus itu tadi, saudara sekalian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi hal yang ketiga, saudara sekalian, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Karena Roh Kudus membuat kita bisa melawan atau kalahkan iblis atau kejahatan, saudara sekalian. Dari firman Tuhan tadi katakan bahwa membuat kita yang membuat kita saudara sekalian dikalahkan oleh kuasa gelap atau iblis adalah karena kita masih hidup menggunakan cara-cara dunia. Iblis tahu kelemahan kita, namun kita kadang-kadang tidak bisa melihat iblis, saudara. Firman Tuhan mengajarkan agar kita melawan iblis, kita bisa kalahkan iblis kalau Roh Kudus turun ke atas kita, saudara sekalian. Di Efesus 6 ayat 11-12 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Ayat ini menjelaskan ada perlengkapan senjata Allah untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis, ya saudara sekalian. Di 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, saudara sekalian. Jadi ini ayat menegaskan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dapat melawan segala roh jahat. Jadi hal ketiga mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, saudara sekalian. Roh Kudus membuat kita bisa melawan atau kalahkan iblis atau kejahatan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Kisah Rasul 1 ayat 8, Argo. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kisah para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal nomor 4, saudara sekalian, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, saudara sekalian? Karena Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kata kuasa di sini berarti kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat Allah atau tanda-tanda heran, ya saudara sekalian. Di Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, saudara sekalian. Ayat ini tadi terangkan bahwa bila seorang anak Tuhan tidak menjadi saksi Tuhan, maka tanda-tanda heran
atau mujizat tidak akan bekerja, saudara sekalian. Tapi kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, maka tanda-tanda heran akan terjadi, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Makanya kita harus mau menjadi saksi Tuhan. Jadi mau hidup benar-benar dalam Tuhan, dan tanda-tanda heran atau kuasa mujizat akan mengikuti kita, akan terjadi dalam hidup kita. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, dalam bahasa Yunani itu ditulisnya martus, ya saudara sekalian, yang berarti adalah martir. Martir itu adalah seorang saksi yang mati bagi dirinya agar Kristus hidup di dalam kehidupannya. Ya saudara sekalian, martir adalah seorang saksi yang mati bagi dirinya sendiri agar Kristus atau Yesus hidup dalam kehidupannya. Di Galatia ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah Yesus, artinya ya saudara sekalian, mau menjadi saksi Yesus, ya saudara sekalian. Nah, di Galatia 2 ayat 20 ini katakan bahwa untuk menjadi martir, ya, ini artinya martir. Jadi Yesus harus benar-benar hidup di dalam kita, saudara sekalian, untuk kita menjadi saksi. Ini bukan saja mengenai seseorang atau kita yang selalu mau memberitakan Yesus saja, tetapi kita juga siap untuk menjadi orang-orang lain, untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus, ya saudara sekalian. Kita juga siap untuk mau menjadikan orang lain selamat, saudara sekalian, ya, untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Menjadi saksi berarti kita menjadi penebus-penebus juga bagi orang lain, seperti Tuhan Yesus bersaksi bagi dunia ini. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib bagi kita. Seperti itulah seharusnya kita menjadi seorang saksi Tuhan. Mari saudara, supaya orang percaya, ya, kita sebagai orang percaya, mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan Yesus agar kita selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan hanya sebatas misal menjadi punya bahasa roh, ya, bisa bahasa roh, ya saudara sekalian, karena tadi dikatakan, ya saudara, di Markus 16 ayat 17, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kita sebagai anak-anak yang menjadikan kita manusia yang punya hidup kudus untuk mampu melawan kalahkan iblis, saudara sekalian, ya. Tetapi kita yang selalu dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya sebatas bisa berbahasa roh saja, saudara sekalian, tetapi kita anak Allah yang menjadikan kita juga manusia yang punya sifat kudus untuk mampu melawan kuasa iblis. Dan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, yaitu Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Jadi mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, saudara sekalian? Satu, Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Kita diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa. Roh Kudus membawa kita menjadi anak Allah. Roh Kudus akan memberi otoritas kepada kita, ya saudara sekalian, dalam kehidupan ini. Dan kemudian kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Ini penting, saudara. Kekudusan itu bisa kita lakukan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kekudusan itu memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa, saudara sekalian. Kemudian kepenuhan Roh Kudus membuat iman kita semakin teguh dan kuat, saudara. Roh Kudus yang ketiga adalah juga membuat kita bisa melawan atau kalahkan iblis atau kejahatan. Ada perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan. Roh Kudus ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus memampukan kita melawan roh jahat, saudara sekalian. Dan yang keempat, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Saksi berarti martir yang mati terhadap diri sendiri supaya Kristus yang hidup atau Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Menjadi saksi juga mau menjadi penebus bagi orang-orang lain, saudara sekalian, ya. Gitu. Kemudian Roh Kudus akan memberikan kuasa kita menjadi saksi
yaitu martir tadi, saudara sekalian, kita akan kuat, kita akan teguh, kita ingin memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Jadi tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara sekalian, ya, Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian mencurahkan Roh Kudusnya, berjanji mencurahkan Roh Kudusnya. Dan mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Yaitu satu, Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Yang ketiga, Roh Kudus mempunyai kita bisa melawan atau kalahkan iblis atau kejahatan. Dan kemudian Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Itulah saudara sekalian, dalam penantian kita 10 hari ini, ya, mulai hari Kamis kemarin, saudara sekalian, sampai hari Minggu nanti tanggal 19 Mei, kita adakan doa untuk menantikan Roh Kudus, ya saudara sekalian, yang mana setiap 10 hari ini ada live streaming, ya saudara sekalian, dan saudara juga bisa hadir di onsite, ya, di gereja, yang mana jadwalnya ada di website, ya saudara sekalian, dan sudah di-share kan kepada saudara, jadi saudara bisa datang untuk mengikutinya. Marilah kita selalu mau dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus, ya saudara sekalian. Ya, itu janji Tuhan, karena Roh Kudus akan diam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Jadi Allah naik ke sorga, ya, menyediakan rumah bagi kepada kita di sorga. Tetapi untuk penggantinya Tuhan Yesus, waktu di bumi itu, Dia curahkan Roh-Nya sendiri untuk mendampingi kita pribadi demi pribadi, saudara sekalian, ya. Itu sungguh luar biasa, dan kita harus merasakan dan kita harus menghidupi Roh Kudus di dalam kita, dan kita harus menghidupi firman itu dalam hidup kita, saudara sekalian. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, menjadi pelaku firman dan menyenangkan hati Allah, tidak mendukakan hati Allah, juga tidak mendukakan hati sesama. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, karena Dia sedang menyiapkan rumah bagi kita di sorga, saudara. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput kita, saudara sekalian. Nah, untuk itu Dia menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Nah, kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kedua atau kematian kekal, yaitu lautan api selama-lamanya, saudara sekalian. Itu di Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Dan Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Kita harus hati-hati, saudara sekalian. Kita berjuang menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya dalam Dia, dan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudusnya, biarlah memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita untuk kita bisa untuk hidup kudus, hidup benar, saudara sekalian, ya. Kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 20, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Dan kemudian juga Tuhan Yesus mau untuk kita selalu mengingat karya keselamatannya yang Dia telah kerjakan untuk kita. Dia sudah menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya senantiasa. Ya saudara sekalian, janji Tuhan Yesus kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang spektakuler atau mujizat pasti selalu bisa terjadi. Amin, saudara sekalian. Ada Tuhan Yesus di dalam kita. Ya dan amin. Dan Tuhan Yesus juga katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, itulah saudara sekalian. Kita hidup sebagai anak Tuhan. Banyak pertanyaan mungkin, atau karena belum mengalami Tuhan, ya saudara sekalian. Tetapi imani, bacalah firman Tuhan, saudara sekalian. Pelajari firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku, kamu akan dibalas 100 kali lipat, dan akan hidup kekal, saudara sekalian. Nah, itulah hidup kekal yang kita kejar. Kita hidup di dunia ini sementara, saudara sekalian, tapi ini persiapan untuk kita menuju kepada kekekalan. Untuk itu, marilah kita, sebagaimana sekarang Roh Kudus
sedang kita nantikan, sedang kita setelah pelajari Roh Kudus, kita selalu diminta dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Nah, itu ada 4 hal mengapa Roh Kudus harus dicurahkan. 1, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa dan wibawa dan surga, kita dapat melakukan mujizat. Roh Kudus membawa kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus akan memberi otoritas kepada kita. Dan kemudian kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Kekudusan kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Kita terus belajar dari Tuhan Yesus. Dan kemudian memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa kekudusan itu. Saudara sekalian, juga Roh Kudus ya. Memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kemudian kepenuhan Roh Kudus membuat iman kita semakin teguh dan kuat, saudara. Roh Kudus juga membuat kita bisa melawan atau kalahkan iblis. Itu yang ketiga. Atau kejahatan. Ada perlengkapan senjata Allah. Roh Kudus ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, saudara. Roh Kudus memampukan kita melawan roh jahat. Dan kemudian yang keempat adalah memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Yang artinya martir. Mati terhadap diri kita sendiri supaya Yesus yang hidup di dalam kita dan menjadi saksi, mau menjadi penebus bagi orang lain untuk orang lain dapat menerima keselamatan, saudara sekalian. Kemudian juga Roh Kudus akan memberi kuasa kita untuk menjadi saksi yang teguh, saudara sekalian, menjadi saksi yang sungguh-sungguh selama hidup kita. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, kepada mereka ya. Dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu permintaan Tuhan Yesus, itu amanat agung Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi penting bagi kita menjadi Injil yang terbuka, menjadi saksi Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang. Bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus yang hidup, menyenangkan hati Tuhan. Dan juga menyenangkan hati sesama, artinya kita menjadi saksi bagi orang lain yang dapat melihat kita anak Tuhan dan mereka akan memuliakan Tuhan Yesus, bahkan ikut Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sekalian, saya percaya kita semua mau hidup memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami semua berdoa untuk Ibu terus diurapi Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Tambah-tambahkan hikmat, marifat dari sorga untuk terus memimpin jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang mengapa Roh Kudus dicurahkan. Jadi kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka setelah kenaikan Tuhan Yesus, murid-murid menanti janji Bapa, yaitu di Yerusalem. Janjinya apa? Akan dicurahkan, akan diberikan seorang penolong, yaitu namanya Roh Kudus. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah menjabarkan 4 hal mengapa Roh Kudus harus dicurahkan. Yang pertama, untuk Roh Kudus untuk memberi kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Sama-sama bersama saya katakan, Roh Kudus memberi aku kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi saudara sebagai anak-anak Allah, saudara penuh kuasa. Sebagai anak-anak Allah, doa saudara dikabulkan. Amin. Maka saya doa, ya saudara orang tua, doakan anak-anak saudara. Besok mau ujian ya. Besok yang ujian SD, SMP. Nanti boleh altar call maju ke depan. Saya rindu mendoakan anak-anak yang besok ujian ya. Ujian SMP, ujian SD. Biar Tuhan mengurapi anak-anak kita. Katakan amin. Maka orang tua juga tumpang tangan ya. Doakan anak-anak saudara. Biar mereka besok datang ke sekolah. Yaitu melihat setiap soal, setiap yaitu ujian diberikan hikmat marifat dari sorga. Amin. Dan boleh juga tulis formulir doa ya. Nanti saya bawa ke rumah, saya doakan satu-satu saudara. Ya kita rindu semua anak-anak muda Buah Nerges, anak-anak muda Beloved Kids. Jadi anak-anak unggul, anak-anak yang diberkati Tuhan, punya masa depan yang indah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Yang kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Tadi gembala sidang kita mengajar, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus, saudara. Jadi Roh Kudus itu membuat kita yaitu melawan dosa, saudara, atau meninggalkan dosa, sehingga kita lebih condong untuk melakukan yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Roh Kudus membuat kita bisa mengalahkan iblis dan kejahatan. Jadi iblis itu selalu berjalan mengintai, yaitu melihat kita kapan kita bisa dikalahkan. Tapi kalau saudara terus penuh dengan Roh Kudus, kita yang mengalahkan iblis. Amin. Lalu yang keempat, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Yang keempat, Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Maka sedikit saya tambahkan, saudara, Roh Kudus itu salah satunya juga sumber kekuatan dan penghiburan kita. Sama-sama bersama saya katakan, Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburanku. Amin. Saudara, kita ini manusia punya banyak kekurangan. Kita ini manusia punya banyak kelemahan. Maka fungsi Roh Kudus salah satunya adalah untuk memampukan kita, untuk memberikan kekuatan bagi kita, untuk menyempurnakan hidup kita. Karena hidup yang kita jalani makin sulit, hidup yang kita jalani makin berat. Tapi bersama Roh Kudus, apapun yang kita hadapi, kita keluar sebagai pemenang. Kita bisa lewati dengan baik, kita bisa diberkati Tuhan. Amin. Satu ayat kita baca bersama, yaitu Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh siapa? Oleh Roh-Nya di dalam. Sama-sama bersama saya katakan, Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan aku di dalam hatiku. Amin. Jadi maka saya sedikit tambahkan mengapa Roh Kudus dicurahkan. Yang kelima, saudara, yaitu Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburan, saudara. Hari-hari ini banyak orang lelah dengan hidupnya, banyak orang capek dengan hidupnya. Kenapa? Karena tekanan hidup, karena tuntutan hidup. Saudara, saya baca satu literasi, satu artikel, saudara, bahwa di Jepang itu, saudara, ada sebuah gunung namanya Gunung Fujiyama. Nah, di bawah kaki Gunung Fujiyama itu, saudara, ada sebuah hutan namanya hutan Aokigahara. Nah, hutan Aokigahara ini populer, terkenal, bukan karena indahnya, bukan karena rindangnya, tapi populer menjadi tempat orang untuk bunuh diri. Jadi di Jepang itu, saudara, banyak orang mengalami kesepian. Padahal Tokyo itu salah satu kota metropolis, saudara, yang padat penduduk, yang ramai. Tapi walaupun di tengah orang hiruk pikuk yang ramai itu, ternyata di sana itu banyak orang merasa kesepian. Kenapa? Karena mereka hidup individualisme, saudara. Mereka hidup sendiri, mereka nggak butuh orang. Itu sebabnya mereka jarang berteman, saudara. Maka temennya sama boneka gitu, saudara. Mereka sampai beli boneka untuk jadi istrinya, untuk jadi suaminya, untuk jadi sahabatnya. Bahkan mereka minum kopi sama boneka gitu, saudara. Saya juga bingung gimana caranya boneka minum kopi gitu, saudara. Tapi itulah, saudara, mereka mengalami kesepian. Nah, akibatnya apa? Mereka tertekan, mereka under pressure, mereka merasa lelah, mereka merasa capek. Dan mereka yang nggak bisa tahan menghadapi semua itu, mereka akan pergi ke sebuah hutan namanya hutan Aokigahara. Di sana mereka akan yaitu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Maka di sana ditemukan jejak-jejak kaki orang yang bunuh diri, bahkan barang-barang orang yang bunuh diri, saudara. Ada sepatunya, ada kaosnya, ada gelangnya, macam-macam. Kadangkala datang orang pemulung, pencuri untuk ambil barang-barang itu, saudara. Nah, intinya apa? Kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka menganggap tidak ada yang bisa menolong mereka. Hari ini siapapun, saudara, seberat apapun kenyataan hidup, seberat apapun masalah, seberat apapun persoalan, saudara, kita punya Tuhan yang hebat.
Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang mengerti, kita punya Tuhan yang pasti tolong kita. Dan ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Ada Roh Kudus yang menghiburkan kita. Sama-sama bilang bersama saya, Roh Kudus, kuatkan aku. Roh Kudus, hiburkan aku. Aku perlu Engkau, Roh Kudus. Amin. Maka saudara, Alkitab mencatat ada 9 karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah bahasa roh. Waktu saudara berbahasa roh, saudara sedang membangun roh saudara. Jadi kita nggak hanya membangun jasmani kita, tapi kita juga harus membangun spirit kita, roh kita. Waktu kita nggak berdaya, waktu kita lemah, waktu kita capek. Siapa saudara yang sedang capek? Capek, kalau capek karena kerja, capek karena ngangkat barang, saudara tidur 2 jam, pulih lagi. Tapi kalau capek hati itu, saudara mau tidur 5 jam, mau tidur 12 jam, nggak sembuh-sembuh. Maka hanya Roh Kudus yang bisa menguatkan kita. Amin. Roh Kudus yang membuat kita tenang. Maka minta Roh Kudus, jamah kami Tuhan, lawat kami Tuhan, beri hati yang baru. Amin. Sekarang ini banyak orang stres, saudara. Banyak orang mengalami gangguan mental. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Dan yang paling banyak orang yang mengalami gangguan mental adalah anak-anak muda. Kemarin saya di WA, WhatsApp ada orang, pendeta tolong doakan. Adik ipar saya sekarang tiba-tiba nyengir-nyengir sendiri gitu. Kok saudara ketawa, ini benar. Banyak orang sekarang nyengir-nyengir sendiri. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, marah-marah saudara. Iya, udah pokoknya udahlah selesai aja rumah tangga kita. Udah kamu mau kemana silakan, aku mau kemana silakan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba minta pisah, minta macam-macam gitu saudara. Kenapa? Karena tekanan hidup. Kita selalu memakai ukuran dunia. Selama saudara selalu memakai ukuran dunia, nggak ada ketenangan dalam hidup saudara. Iya. Sebentar saudara beli sepatu baru, ada yang lebih baru lagi. Sebentar saudara beli handphone, ada yang lebih baru lagi, yang canggih lagi. Maka nggak habis-habisnya beli handphone terus, beli sepatu terus. Dibuat lagi yang baru lagi, dibuat lagi yang baru. Akibatnya apa? Saudara tertekan. Karena saudara ingin diakui, dihargai oleh orang lain. Karena sepatu, karena handphone, karena macam-macam. Hari ini yang membuat saudara berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Katakan amin. Jadi hari ini mari orang-orang tua, mari didik anak-anak saudara. Jangan hanya perhatikan sekolahnya, yang penting udah saya kasih sekolah yang bagus. Tapi perhatikan kerohanian anak-anak saudara. Coba deh, seberapa saudara yang di tempat ini kalau hari Minggu nanyain anaknya ke gereja atau enggak? Kalau saya dulu saudara pagi-pagi nonton Doraemon, stop nonton Doraemon gitu. Ya, pergi ke gereja. Seberapa banyak saudara di tempat ini yang pagi-pagi nanya anaknya hari Minggu, udah ke gereja belum? Maka Boanerges saudara akan mengadakan ibadah Winter Camp saudara. Di Green Forest Bogor, boleh dimunculkan. Itu saudara 3 hari itu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, tanggal 27, 28, 29 Juni. Nah itu saudara boleh kesempatan orang-orang tua daftarkan anak-anak saudara di tempat itu. Anak-anak dibangun kerohaniannya, pujian penyembahan, juga ada interaksi, bukan hanya game saudara, tapi juga ada nanti doa supaya anak-anak dibebaskan dari kepahitan, kekecewaan. Karena ada saudara, saya pernah layani ada seorang anak gadis saudara, iklannya nggak ada ya, yang Green Forest itu saudara. Itu dia sangat benci sekali saudara, benci sekali sama orang tuanya. Maka saya doakan, setiap kali saya sebut nama bapaknya dia bilang sakit gitu saudara. Setiap kali saya sebut nama bapaknya dia bilang tidak gitu saudara. Kenapa? Ternyata kepahitan. Tapi saya juga dengar kadang-kala dari acara Winter Camp itu saudara, mereka pulang tiba-tiba peluk papanya, peluk mamanya, minta maaf gitu, berdamai dengan orang tuanya. Maka seruan saya, orang tua boleh bimbing atau ya daftarkanlah. Misalkan anak saudara uangnya belum cukup, orang tua yang daftarkan. Di situ 3 hari anak-anak kita diperlengkapi menjadi generasi pemenang, generasi juara, generasi yang diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang
6. Tadi Ibu Gembala 4, saya tambahkan yang kelima. Yang keenam, kenapa Roh Kudus dicurahkan? Karena Roh Kudus akan menyertai kita sampai selamanya. Kita baca Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Satu ayat kita baca bersama-sama, Yohanes 14 ayat 16. 2, 3, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Stop. Ia menyertai kita kapan? Sama-sama bersama saya katakan, Roh Kudus, sertai aku menjalani hidup ini selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ketika orang-orang meninggalkan engkau, ketika orang-orang melupakan engkau, ketika orang-orang lupa sama saudara, Roh Kudus tetap menyertai saudara. Katakan amin. Jadi orang di rumahmu bisa ninggalin engkau, orang di rumahmu bisa lupain engkau, sahabat baikmu pun bisa meninggalkan engkau, tapi Roh Kudus nggak tinggalin kita. Setiap hari, setiap hari, setiap hari Dia menyertai kita. Saudara nggak pernah berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Doa saya, kita semua dipenuhi Roh Kudus, hidup kita diubahkan, hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar kami semua hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapapun kami yang sedang lelah, sedang capek dengan hidup ini, biar Roh Kudus menenangkan kami, menyejukkan kami, membangkitkan roh kami semakin bernyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Lagi lagi, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh
Siapapun saudara yang lelah dengan hidup ini, biar Roh Kudus menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, biarlah. Siapapun yang lelah, jangan menyerah, jangan menyerah. Dihadiri tengah-tengah kita. Terima kasih. Angkat tanganmu dua-dua. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi katakan, mengalir Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ada Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkan Tuhan, pulihkan, pulihkan Tuhan, pulihkan. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau siapkan hati kita pada siang hari ini untuk menyatu dengan kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagi untuk hapus dosa. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini.
siapkan hati kita untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Gereja TBRS Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita bacakan ayat Yohanes 6 ayat 48 sampai 56, kemudian Wahyu 6 sampai 8. Silahkan Argo dibacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas perempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Nah, kita sudah mendengar tadi ayat perjamuan kudus yang diambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, saudara sekalian, bahwa di dalam perjamuan kudus, di dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Tuhan Yesus katakan demikian, dan juga kita dijanjikan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang spektakuler, yang luar biasa, mujizat pasti terjadi pada diri kita. Dan juga Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus katakan bahwa kita minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup, ya, kalau barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia akan hidup oleh aku, ya saudara sekalian. Otomatis kita juga hidup oleh aku, artinya kita waktu di bumi ini seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa kita hidup di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Artinya hidup di bumi seperti di sorga, artinya kita ada damai sejahtera, kita ada sukacita, dan kita hidup di dalam kebenaran, saudara sekalian. Dan kelak kita benar-benar akan hidup kekal di sorga selama-lamanya. Bukan kematian kekal, tetapi hidup yang kekal, saudara. Juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, itu semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur, artinya tidak dirusakkan, adalah kita hidup yang sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan, ya, yang hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya,
dan hidup benar-benar memanage kehidupan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, juga ekonomi kita, dan kita tidak materialistis, kita tidak duniawi, maka kita tidak akan mengalami resesi, saudara, tidak akan dirusakkan, ya, saudara sekalian. Kita akan berkemenangan yang dalam masalah rumah tangga, masalah finansial, masalah ekonomi, saudara sekalian, atau masalah sakit penyakit, kita pasti akan berkemenangan, tidak akan dirusakkan. Kita percaya itu, saudara sekalian, ya. Kita berdiri di atas Wahyu 6 ayat 6, ya. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita senantiasa selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan, maka kita akan berkemenangan. Marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan, aku tolak COVID-19. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh. Dan kalau ada masalah lain, masalah finansial, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan atau apapun, orang tua, anak, semua, doa kepada Tuhan Yesus dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak, kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami pekerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, dan Engkau selalu menyertai kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang jemaat Gereja Tiberias lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan apapun yang dikerjakan oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor. Berikan mereka berkat rohani ya Tuhan Yesus. Berikan mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus, berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berikan berkat materi, apapun yang jemaat Gereja Tiberias Indonesia perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berkati ya Tuhan Yesus jemaat Gereja Tiberias Indonesia
selalu dalam perlindungan-Mu, dalam kecukupan dalam nama Tuhan Yesus, dan selalu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Kami berdoa untuk koordinator, pekerja, greeter, usher, choir, dan juga media, kids, dan Boanerges. Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dan pakai dengan heran dan luar biasa ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro, istri dan Abigail sehat sempurna, Tuhan Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan Ibu Radina Somorse sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan Yesus, dan balaskan 100 kali ganda Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus, berikan proyek-proyek baru, dan dalam pelayanan juga berhasil. Dan kami berdoa untuk Yeni dan Suryogo, Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus usaha Yeni dan usaha Suryogo diberkati, berhasil dalam nama Tuhan Yesus, balaskan 100 kali ganda. Dan kami berdoa untuk Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Poppy dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahajar diberkati, Ibu Padama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Gada Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Liana dan Pak Antoni diberkati, dan Pak Remo diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menyertai kami Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia selalu terjadi kuasa-Mu Tuhan Yesus, mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan Tuhan Yesus semua program-program dari Gereja Tiberias Indonesia berlangsung dengan baik. Berikan pembangunan Gereja Tiberias di Surabaya akan selesai tahun ini dengan tepat waktu Tuhan Yesus, dan segera dipakai. Dan juga pembangunan gereja di Citra Garden Tuhan Yesus Jakarta Barat, berikan Tuhan Yesus bulan Juli ini dan Agustus sudah dipakai Tuhan Yesus, berikan tepat waktu semua pembangunannya Tuhan Yesus. Dan kami percaya, berkenanlah kepada kami semua Tuhan Yesus di Gereja Tiberias Indonesia, dan kami juga Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Engkau selalu berkenan, dan apapun yang mereka doakan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia doakan selalu dijawab oleh Engkau, selalu berhasil, selalu ditopang oleh Engkau, dan selalu dikabulkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus, Engkau sayangi, untuk Kau berkati, berikan kami wibawa ilahi, dan selalu kami berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Efus di Gereja Nias. Terima kasih Bu Gembala Sidang yang kami kasihi. Terima kasih buat pelayanan Ibu hari ini melalui firman Tuhan, juga sakramen perjamuan kudus, doa minyak urapan, dan juga doa-doa yang Ibu panjatkan. Kami berterima kasih dan kami terus berdoa, Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa bersama keluarga. Saudara, kita akan tutup ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu sementara akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, yaitu Saudara Fredri bersama orang tua keluarga Jurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Sony, Teja Sukmana bersama keluarga Jurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Mas Dwi, Gerald, juga Sandi, juga James bersama orang tua keluarga Jurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati, sayangi Tuhan anak-anak muda choir, beri mereka masa depan yang indah. Esok hari ujian Tuhan buat berhasil. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, tambah-tambahkan hikmat, kuasa pengurapan untuk terus
memimpin jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan, terus Tuhan pakai secara luar biasa. Juga berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, terus Tuhan pakai secara luar biasa. Seluruh umatmu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, kuasa mujizat berkat dicurahkan di tengah-tengah umatmu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umatmu ke dalam tanganmu. Kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, Allah pencintaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap berjalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Kagum padamu, Allah penciptaku,